Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Perkenalkan, nama saya Nes Madios Krisnayana Eskep Mkep, dan saya merupakan salah satu dosen pada program studi S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse di Lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Buleleng. Saya mengampu mata kuliah Voluntary Counseling and Testing, Biostatistik, Falsafah dan Teori Keperawatan, Ilmu Dasar Keperawatan, dan juga Manajemen Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu pada semester 2, di mana mata kuliah ini saya merupakan koordinator dari rencana pembelajaran semester dengan bobot SKS, yakni 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Nah, di mana sebenarnya rencana pembelajaran semester terkait dengan ilmu dasar keperawatan yang saya sampaikan ini memiliki CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, di mana capaian pembelajaran mata kuliah tersebut terbagi menjadi 3 poin yang disesuaikan dengan kurikulum pendidikan profesi nurse. Yang pertama, CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep patologi dan patofisiologi yang terjadi pada masalah yang diberikan. Capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan proses infeksi berbagai agen infeksius berdasarkan struktur, siklus hidup, dan mekanisme menyebabkan kerusakan sel penjamu. Dan CPMK yang terakhir, yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar penata laksanaan spesimen dan pemeriksaan data penunjang lain maksud saya, sesuai dengan masalah yang diberikan. Nah, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan dan merumuskan ilmu dasar keperawatan yang telah diterima. Dan adapun metode pembelajaran yang saya gunakan, yakni dari beberapa metode yang sudah diadopsi terkait dengan penggunaan demonstrasi seperti yang pada umumnya, penggunaan e-learning, small group discussion, praktik laboratorium, dan discovery learning. Jadi ada juga tambahan di mana nanti dalam prakteknya kita dengan dosen pengampu lain menyampaikan ini melalui tutorial seperti itu. Untuk itu, izinkan saya akan membahas terkait dengan salah satu topik di dalam mata kuliah yang saya ampu, yakni ilmu dasar keperawatan, terkait dengan di dalam pertemuan ketiga, yakni di mana ada pengertian kelainan kongenital dan juga etiologi kelainan kongenital tersebut. Nah, ini dilaksanakan pada Senin 4 April 2022. Jadi terkait dengan pembelajaran tersebut, di mana mahasiswa nanti dia akan memperoleh demonstrasi secara via Zoom dan juga memperoleh materi melalui e-learning, serta mahasiswa akan memiliki yang namanya belajar terstruktur secara mandiri. Dan juga nanti mahasiswa akan diberikan beberapa tugas terkait dengan pertemuan tersebut, di mana mereka akan membuat makalah serta melakukan analisa terhadap beberapa jurnal pendukung terkait dengan pembelajaran pada pertemuan ketiga yang saya maksudkan tadi. Tidak lama mungkin saya akan menjelaskan apa yang menjadi perihal penting, di mana nanti sebenarnya dari delivery, instruction, dan juga assessment yang saya terapkan dalam perkuliahan itu sudah tentunya dilakukan, di mana adanya absensi secara rutin walaupun masih hybrid di dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, dan juga nanti akan di cross check bagaimana di dalam Zoom keaktifan mahasiswa, dan juga asesmen terkait dengan itu, apakah nanti mahasiswa tepat waktu menyelesaikan terkait dengan tugas yang diterima seperti itu. Pemberian reward serta punishment dalam segala akumulasi di dalam pertemuan pasti tentu menjadi salah satu cara untuk saya memotivasi mahasiswa. Nah, di samping itu, di mana di dalam pendidikan di Lembaga Stikes Buleleng ini, saya sebagai dosen yang memiliki kewajiban tersendiri terkait dengan pengampuan mata kuliah ilmu dasar keperawatan, maka sudah barang tentu saya akan melaksanakan terkait dengan tugas pengajaran dengan baik dan juga benar-benar secara optimal menghasilkan luaran di mana nanti mahasiswa mudah memahami, di mana
mahasiswa harus diharapkan paham terkait dengan capaian dan subcapaian pembelajaran yang akan dilaksanakan pada semester tersebut. Kita akan berlanjut kepada bagaimana sesi pengajaran ini, nanti bisa dicek dalam video Zoom yang akan saya lampirkan sebentar lagi. Jadi untuk itu, apabila ada kata yang kurang berkenan daripada saya dan juga mungkin ada kesalahan kata, mohon maaf. Jadi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam rahayu. Merdeka belajar, kampus merdeka. Terima kasih. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian adik-adik? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi dalam pertemuan kita kali ini semoga saja tidak membosankan ya, karena nanti kita akan membahas topik yang menarik terkait dengan kognitif. Nah, walaupun kita belajar secara daring, saya harap pembelajaran ini bisa dapat diterima. Saya sampaikan di awal terlebih dahulu. Jadi juga nanti apabila ada hal yang belum dipahami, adik-adik bisa langsung memotong ataupun menanyakannya di akhir sesi ketika kita sudah selesai. Sebelumnya apakah kalian sudah absen ya? Siap, sudah Pak. Sudah, Pak. Nanti PJMK dibantu ya untuk time record absen, timelinenya. Semoga semua sudah masuk dalam absen Google tadi yang sudah di-share. Saya akan mulai bagikan terkait dengan materi secara share screen ya. Baik, apakah sudah mulai terlihat dalam smartphone atau laptop kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Jelas ya, nanti saya akan perbesar layarnya. Nah, kita akan mulai dari definisi ya, terkait dengan kognitif. Nah, kalau menurut adik, apakah sudah ada yang mengetahui terkait dengan kognitif? Mungkin bisa disampaikan. Jangan ragu-ragu. Atau jangan malu-malu. Halo? Atau bisa bantu saya baca definisi yang ada di layar mungkin? Satu atau dua orang. Om Swastiastu, Bapak. Silakan. Perkenalkan nama dan juga bantu saya baca definisi daripada yang ada di screen. Perkenalkan, nama saya Putri Sinjadewi. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu kognitif. Jadi kognitif itu merupakan kelainan bawaan atau kelainan kognitif adalah kondisi yang tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih ya Cynthia, bagus sekali. Kira-kira ada yang ingin menambahkan, mungkin ada yang memperoleh sumber lain atau definisi yang berbeda daripada yang telah disampaikan oleh teman kalian Cynthia. Ada nggak? Tidak ya? Oke, jadi apa yang telah dijelaskan tadi oleh Cynthia, bahwasanya kognitif merupakan kelainan yang dibawa oleh seseorang ketika mereka lahir. Namun kelainan ini sebenarnya bisa terjadi dalam proses kehamilan oleh seorang ibu. Jadi di dalam masa kehamilan seorang ibu, nutrisi dan juga gizi penting untuk diberikan walaupun nanti ada riwayat penyakit yang diderita oleh ibu agar tidak menurunkan kepada anaknya seperti itu. Jadi yang kalian ketahui bahwasannya kognitif merupakan kelainan bawaan yang terjadi karena kelainan struktural dan atau fungsional. Nah, termasuk seperti gangguan metabolik pada tubuh manusia yang ditemukan sejak lahir. Kenapa sejak lahir? Karena nantinya kognitif ini adalah merupakan penyakit yang sudah disebabkan oleh banyak faktor sebelum mereka tumbuh kembang dalam proses di dalam kehamilan oleh seorang ibu. Mungkin kita akan lanjut, semoga saja definisi yang tadi saya sampaikan itu bisa diterima ya, dan juga yang tadi disampaikan oleh temannya Cynthia. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi ya, dari beberapa kelainan
yang ada. Sorry. Bisa bantu baca ya? Jaringan saya tidak stabil. Apa sudah jelas ya suara saya? Bisa, Pak. Saya izin membantu baca, Pak. Oh iya, silakan. Perkenalkan nama. Sebelumnya perkenalkan Adek Rostiasari, NIM 14. Izin membacakan klasifikasi yang pertama itu sistem saraf. Contohnya epilepsi adalah gangguan kedua ada organ mata, telinga, wajah, dan leher. Contoh penglihatan terhadap warna berkurang. Yang ketiga ada sistem peredaran darah. Contohnya anemia adalah penyakit kekurangan hemoglobin di dalam darah. Yang keempat ada sistem pernapasan. Contohnya asma adalah penyakit paru-paru karena penyempitan saluran pernapasan. Sekian, Bapak. Baik, terima kasih ya, Rosita. Nah, dari Iya, Bapak. apa yang telah dijelaskan oleh Rosita tadi, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun bertanya tentang beberapa klasifikasi yang sudah dijabarkan. Jadi, bisa ditanyakan ke saya langsung. Silakan, kalau ada yang mau tanya. Jelas ya, karena dari klasifikasi yang disampaikan pun kita sudah memberikan beberapa contoh yang dimaksudkan di dalamnya. Nah, nanti biar adik-adik mungkin mencari lagi terkait dengan sistem saraf selain epilepsi, mungkin ada yang lain. Nanti ini kita akan rubah ke dalam metode tugas sebagai tambahan pembelajaran kita di pembelajaran mandiri. Nah, dari tadi Rosita sudah menyampaikan 1 sampai dengan 4, kita akan lanjut ke klasifikasi berikutnya. Bantu lagi saya untuk menyampaikan terkait dengan apa yang ada di share screen. Mungkin ada yang lain selain Rosita tadi? Om Swastiastu, mohon izin Bapak. Ya, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya I Gusti Ayu Adiksa Hardisdianingsih, NIM 018. Mohon izin, klasifikasi yang pertama yaitu celah bibir dan celah langit-langit. Contohnya, bibir sumbing adalah belahan pada bibir bagian atas. Yang kedua, sistem pencernaan. Contohnya, hepatitis adalah istilah yang merujuk pada peradangan hati. Yang ketiga, organ reproduksi. Contohnya, hipospadia adalah kelainan alat kelamin pria yang bengkok. Yang terakhir ada saluran kemih. Contoh pada saluran kemih ini yaitu infeksi saluran kemih. Terima kasih. Baik, terima kasih ya Ayu Diksa. Jadi sudah sangat jelas juga dijelaskan oleh Ayu Diksa tadi. Nah, mungkin ada pertanyaan nggak? Dari tadi kayaknya ada ayem gitu. Nggak apa-apa, karena mungkin pembelajaran kita ini ringan ya, dalam artian seperti itu bisa dengan mudah dipahami. Semoga saja nanti apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman kalian itu bisa kalian pahami. Jadi kita akan belajar secara teori terlebih dahulu, karena nanti kongenital ini kita akan kaitkan dengan pemeriksaan penunjang di topik pertemuan selanjutnya sebenarnya. Nah, ada celah bibir, sistem pencernaan, organ reproduksi, saluran kemih yang sudah dijelaskan oleh temannya tadi. Kita akan lanjut ke klasifikasi yang terakhir. Oke, Rosita, Ayu Diksa sudah menjelaskan, teman kalian. Saya bantu cowok satu membacakan. Yang cowok mana? Baik, Pak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Kudus Berade, NIM 034. Yang pertama itu sistem otot dan rangka. Contoh, distrofik otot adalah penyakit genetik yang dapat merusak saraf otot. Yang kedua, kelainan bawaan lainnya. Contoh, tuli adalah kelainan yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Yang ketiga, kelainan oleh kromosom yang abnormal. Contoh bayi dalam kandungan. Itu, Pak. Baik, terima kasih ya, Ketut Sukrade. Jadi beberapa klasifikasi yang tadi disampaikan penting untuk kalian pelajari sebenarnya, karena dari 11, kalau dari 11 yang saya tampilkan dalam PPT ini, jadi merupakan yang secara umum.
Dan juga saya sudah berikan contohnya, saya berharap nanti adik-adik bisa mengembangkannya lagi dengan belajar mandiri. Nanti kita akan melaksanakan beberapa tugas di akhir. Kita akan lanjutkan terkait dengan etiologi daripada kognital tersebut. Nah, di mana kelainan bawaan dapat terjadi dalam setiap fase kehamilan, seperti yang di awal yang tadi kita bahas, diskusikan, dan juga saya sampaikan. Nah, umumnya kelainan terjadi pada fase trimester pertama, di mana pada fase trimester pertama kehamilan di saat proses pembentukan organ tubuh, jadi perlu adanya check up rutin ya kalau menurut saya sebagai seorang tenaga kesehatan. Jadi ketika sudah mulai di fase trimester pertama, kita harus eee, melakukan terkait dengan pemeriksaan gitu ya, kalau kalau bahasa medisnya. Nah, selain itu ada pula kelainan yang terjadi di trimester selanjutnya. Jadi tidak hanya pada fase trimester pertama. Nah, di mana nanti di trimester 1, 2 ini yang pertama, yang kedua, bahkan yang ketiga. Nah, karena pada masa tersebut jaringan dan organ masih terus tumbuh dan berkembang. Jadi, kita memerlukan protein, nutrisi, gizi itu sangat penting untuk dilakukan oleh seorang ibu untuk tumbuh kembang anaknya. Di mana sekitar 50% kelainan bawaan tidak diketahui penyebabnya. Nah, ini mungkin karena beberapa faktor ya, kalau kita bahas atau kita gali lebih dalam lagi bahwasanya faktor secara internal maupun eksternal itu bisa dapat berpengaruh. Nah, seperti yang, beberapa tadi disampaikan dalam klasifikasi pun ada faktor lingkungan seperti itu. Selanjutnya, ada beberapa faktor risiko yang mempengaruhi. Nah, kita akan coba lihat faktor risiko. Nah, ini. Jadi, 5 penyebab kognital secara sederhana ya, kita sampaikan dalam, diskusi topik kita hari ini, bahwasanya ibu hamil memiliki satu atau lebih risiko di sebelah kanan, belum tentu akan melahirkan bayi dengan kelainan bawaan. Maksudnya adalah, ketika faktor-faktor ini menjadi pemicu, bahwasanya dikaitkan dengan kelainan atau kognital, maka itu belum pasti. Maksudnya mungkin saja ada faktor yang di luar daripada yang ada di nomor ini, seperti ada faktor lingkungan, faktor genetik, faktor sosial ekonomi dan demografi, infeksi, status gizi. Nah, di sana dijelaskan memang beberapa faktor yang dapat menimbulkan kelainan, yang dapat. Jadi secara alamiahnya kita masih bisa mencegah terkait dengan kelainan tersebut. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan, ke tugas maksud saya. Nah, di mana tadi ada beberapa klasifikasi dan juga ada beberapa faktor-faktor yang belum sempat, disampaikan secara rinci detail ya. Nanti saya akan membagi beberapa kelompok kepada adik-adik semua. Jadi nanti PJMK dibantu ya, untuk membagi teman-teman, dalam beberapa kelompok. Nanti kita akan masuk ke dalam fase klasifikasi di mana klasifikasi yang paling urgent untuk dibahas, dan juga kita akan masuk ke dalam faktor-faktor faktor-faktor yang belum sempat kita akan bahas di dalam tugas. Jadi saya harap nanti adik-adik mahasiswa semua membuat makalah ya terkait dengan kognital yang spesifik kepada klasifikasi dan juga spesifik kepada faktor genetik. Nanti kita akan ulang pertemuan, ada juga akan menambah pembelajaran terkait dengan kognital secara Zoom kembali, namun kita akan cek, bagaimana laporan adik-adik semua. Sudah bisa menyampaikan terkait dengan presentasi tugasnya. Jadi saya beri waktu sekitar 3 hari ya, terkait dengan tugas ini. Nah, sebelumnya terima kasih banyak atas, kerjasama dan juga terima kasih banyak atas atensinya dalam pembelajaran hari ini. Saya berharap nanti ke depan adik-adik masih tetap semangat ya. Namun sebelum kita akhiri, apakah adik-adik ada yang ingin bertanya atau diskusi terkait dengan kognital tadi? Saya persilakan untuk bertanya. Apakah materi ini bisa diterima adik-adik? Ya, bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya. Bisa, Jadi Pak. karena
saya rasa materi ini ringan ya, dalam artian masih bisa dipelajari dengan secara seksama dan juga bisa mudah dengan dimengerti begitu ya. Nanti mungkin karena itu ya, belum ada pertanyaan. Apakah ada ya? Mungkin sudah menemukan pertanyaan? Saya persilakan. Diskusi terkait dengan kelainan. Apakah di sini ada yang kelainan mungkin? Kelainan karena faktor mencari pacar gitu mungkin. Boleh, silakan. Kalau ada yang bertanya. Jangan tegang-tegang gitu. Saya berharap adik-adik ada yang bertanya. Om Swastiastu Bapak, Oh iya, Swastiastu. Silakan. Siapa? mohon izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Luseila Parselina dengan NIM 078. Pertanyaan saya, apakah seseorang dengan kelainan genetik ini atau kelainan kongenital ini dapat disembuhkan? Sekian, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih ya Sheila atas pertanyaannya. Bagus sekali. Ayo, siapa yang mau bantu saya menjawab pertanyaannya Sheila? Mungkin ada dari adik-adik yang sudah pernah sempat membaca sehingga maksudnya Sheila begini, bisa adik-adik bantu jelaskan. Ayo sebelum saya jawab, silakan. Saya minta mahasiswa dulu yang aktif menjawab diskusi pertanyaan dari temannya. Izin menjawab, Bapak. Oh iya, Rostia lagi, silakan. Ya, menurut saya Ah. tidak bisa disembuhkan, namun bisa dicegah, Bapak. Kenapa? Bisa dicegah, maksudnya mungkin bisa Kan bisa dicegah itu kan Oke. yang dibawa sejak lahir. Misalnya saat ibu hamil memperbanyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan dan menghindari makanan atau minuman. Sorry ya, sinyal saya hilang. Sinyal saya yang hilang atau sinyal teman-teman adik-adik? Baik Rostia, tadi saya belum sempat dengar sebenarnya. Jadi tidak dapat disembuhkan ya, namun dapat dicegah. Oke. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan juga terkait dengan apa yang menjadi pertanyaannya daripada Sheila. Selain Rostia? Om Swastiastu, Bapak izin Oh, menjawab. nggih, Puji, silakan. Mungkin bisa diobati dengan operasi rekonstruksi untuk bibir sumbing dan pemakaian alat bantu pendengaran untuk penderita kelainan tuli. Oke. Baik, terima kasih ya Puji dan juga Rostia sudah bantu menjawab. Bagaimana Sheila? Apakah ada yang perlu ditambahkan mungkin dari saya ya? Sebelum diulang kembali, saya share screen kembali ya. Udah terlihat ya? Oke, ketika Sheila bertanya terkait dengan apakah kongenital ini dapat disembuhkan begitu ya? Berarti sudah ada kelainan, baru dikatakan apakah bisa disembuhkan kan begitu ya? Beda halnya kalau seandainya mungkin pertanyaannya apakah faktor genetik ataupun kongenital yang terjadi itu ada pencegahannya, ada caranya dan sebagainya. Nah, itu mungkin berbeda. Mungkin jawabannya daripada Rostia itu bisa diterima. Nah, sedangkan ketika ditanyakan terkait dengan kongenital ini dapat disembuhkan, jawabannya Puji itu yang masuk ya. Kalau Rostia juga masuk, hanya saja nanti dia ketika apakah ada cara lain ya. Jadi pencegahan mungkin ditanyakan, nah itu. Tadi pertanyaannya Sheila, saya konfirmasi kembali terkait dengan apakah kongenital ini dapat disembuhkan, begitu ya intinya ya?
Nggih, Bapak. Ya, jadi share screen saya masih hitam nih. Oke, kita kalau berbicara terkait dengan apakah kelainan itu dapat disembuhkan, maka kita harus melihat daripada klasifikasi yang ada. Apakah kelainan itu terjadi pada sistem saraf, apakah pada organ mata. Jadi klasifikasi yang tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh teman-teman. Jadi di klasifikasi tersebut ada memang beberapa dalam artian diakibatkan oleh faktor genetik. Seperti tadi bahwasanya ada bibir sumbing sebagai contoh diberikan pada Puji. Oke, Sheila, bagaimana Sheila? Paham nggak sampai di sana dulu? Nggih, paham, Bapak. Ya. Jadi saya harap Sheila bisa paham ya dengan apa yang tadi menjadi pertanyaan dan juga sudah dibantu oleh teman-temannya pun. Nanti kalau ada hal yang kurang, kita nanti akan diskusi kembali terkait dengan itu kalau memang belum terjawab puas gitu ya. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Nah, sekian mungkin dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan ataupun ada hal yang mungkin masih kurang, nanti kita bisa bertemu kembali dan juga kita bisa berdiskusi setelah pembelajaran ini pun. Boleh melalui chat ataupun lewat grup WA ya, dan juga Telegram. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, akan saya tutup. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Kita akan dokumentasi sebelum kita akhiri. Mungkin bisa aktifkan video beberapa. Yang gangguan enggak apa-apa. Enggak apa-apa nggak aktifkan video. Oke.